Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar sahabat setia ASP TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya, aktivitasnya, dan mendapatkan rezeki yang berkah dan berlimpah. Baiklah, para sahabat SPTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Tony Markada, pada sesi edukasi hukum kali ini. Edukasi hukum kali ini, saya akan menjelaskan akan menyampaikan informasi mengenai salah satu asas dalam hukum pidana, ya, yaitu asas hukum ultimum remedium. Mungkin bagi sebagian besar para subscriber SPTV, ya, yang saat ini sedang menonton video ini mungkin sudah mengetahui mengenai apa itu istilah dari dalam hukum pidana, yaitu istilah ultimum remedium. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh atau memaparkan lebih jauh mengenai asas tersebut, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini atau bagi Anda yang kebetulan melihat video ini, kami sarankan untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi ya terkait video-video yang ASP TV channel setiap harinya. Yang mana mudah-mudahan bisa menambah wawasan ilmu hukum untuk kita semua. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, para subscriber setia SPTV, kita tahu ya di Indonesia ini perkembangan masyarakatnya itu cukup dinamis, ya, cukup dinamis, yang mana perkembangan dari sosial dari masyarakat itu sendiri sungguh berkembang sangat pesat, ya. Namun di sisi lain, di samping perkembangan sosial dari masyarakat Indonesia saat ini, tentu yang namanya hukum itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Dapat kita bayangkan di dalam masyarakat, ya, terjadinya tindak pidana itu selalu saja terjadi, selalu saja muncul dan ada, ya, di dalam masyarakat. Nah, terkait adanya tindakan-tindakan pidana yang terjadi di masyarakat itu seringkali, ya, ini karena masyarakat dan atau aparat penegak hukum kita itu mungkin sedikit memahami bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tindak pidana atau pelanggaran-pelanggaran sosial yang terjadi di masyarakat itu bisa muncul melonjak sangat tinggi, lantas penerapannya langsung serta-merta dipakai hukum pidana, yaitu hukum ancaman pidana penjara misalnya. Padahal pada kenyataannya itu kita bisa menggunakan alternatif lain dalam mengatasi permasalahan tindak pidana, ya. Nah, apa itu? Salah satu di dalam asas hukum pidana itu ada istilah ultimum remedium. Apa yang dimaksud dengan asas ultimum remedium? Asas ultimum remedium yaitu adalah cara atau tahapan yang mana hal tersebut merupakan senjata akhir dalam penanganan suatu tindak pidana atau senjata pamungkas, ya, yang mana berarti ketika terjadi suatu pelanggaran, ya, atau tindak pidana terjadi di masyarakat, seyogianya karena ada dalam asas hukum pidana yaitu asas ultimum remedium, seyogianya aparat penegak hukum tidak serta-merta langsung memberikan hukuman sanksi pidana kepada pelaku atau orang yang melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran tindak pidana, yaitu dengan cara alternatif lain, bisa saja, ya, dengan cara negosiasi ataupun mediasi, ya, terkait tindakan pidana yang terjadi oleh si pelaku. Nah, kenapa hal ini penting? Karena untuk bisa meredam, ya, atau paling tidak meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat. Ya, bisa kita bayangkan ketika terjadinya suatu tindakan
pidana ya atau pelanggaran di masyarakat, langsung aparat penegak hukum langsung mengupayakan hukum pidana sebagai solusi ya. Maka tentu akan berakibat di tempat rutan atau di lapas itu over capacity, yang artinya kelebihan ya atau kelebihan kapasitas. Nah, sehingga hal ini menimbulkan ketidak balance atau ketidakseimbangan antara pelaku atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan sarana atau tempat yang dijadikan yang disediakan oleh negara ya untuk menampung para pelanggar tersebut, sehingga tidak bisa berjalan dengan baik ya, karena over capacity tersebut terdapat banyak sekali dampak negatif ya yang terjadi manakala terjadi over capacity, karena itu tadi yang saya katakan, minimnya pemahaman oleh aparat penegak hukum dan atau masyarakat ya ketika menyelesaikan suatu tindakan pelanggaran pidana yang terjadi di masyarakat. Itu tidak mengedepankan cara negosiasi atau mediasi dalam penyelesaian masalahnya. Maka efeknya, akibatnya akan terjadi over capacity. Ketika lapas atau rutan tersebut over capacity, artinya melebihi kapasitasnya, ada banyak hal negatif yang akan terjadi. Misalnya dapat dimungkinkan sering terjadinya konflik antar warga binaan atau para pelaku yang ditempatkan di lapas atau di rutan. Yang kedua, yang seharusnya misalnya satu ruangan lapas itu berisikan 4 atau 5 orang, ini bisa berisi 20 bahkan 20 atau 30 orang, yang mana hal tersebut bisa membuat para narapidana atau para warga binaan tersebut itu rentan sekali terjadi konflik dan juga kesehatannya juga bisa terganggu. Maka itu sangat tidak baik ya, sangat tidak baik bagi lapas itu sendiri ketika over capacity. Tentu juga akan mengurangi tugas dari pengawasan dari lapas itu sendiri, semakin terbebani. Ya, dikhawatirkan ketika over capacity maka para pengawas di sana, pengawas yang ada di lapas itu merasa tidak mampu untuk mengawasi sekian banyak orang yang ada di lapas tersebut. Itu adalah bagian dari hal-hal dampak negatif dari over capacity. Nah, itu juga kita bisa tarik ulur ya. Sejak awal narapidana tersebut masuk ke dalam lapas, karena di awal itu penyelesaian permasalahannya itu tidak mengedepankan yang namanya mediasi atau negosiasi. Atau juga istilah lain yang kita dengar, yaitu adalah asas restoratif justice, yang mana ketika ada pelaku dan korban ya atau terjadinya suatu permasalahan, itu bisa kita gunakan acara restoratif justice ya. Kita bisa gunakan alternatif penyelesaian restoratif justice, yang mana tidak perlu harus sampai si pelaku itu harus serta-merta harus dihukum pidana atau bahkan penjara gitu ya. Jadi penting sekali upaya restoratif justice ini dikedepankan terlebih dahulu sebelum tindakan atau sanksi pidana itu dijatuhkan ya. Maka di dalam hukum pidana ini penting sekali ya yang namanya istilah asas ultimum remedium, yang mana hukum pidana itu adalah alternatif terakhir ya, senjata terakhir ketika terjadinya suatu tindak pidana ya. Salah satu contoh misalnya dalam hukum tata usaha negara ataupun hukum tata negara itu biasanya mengedepankan sanksi administratif ya. Nah, begitu pula dengan hukum perdata ya, itu mengedepankan yang namanya juga mediasi juga. Hukumnya juga hukum perdata. Jangan langsung serta-merta mengedepankan hukum pidana. Maka penting sekali saya sampaikan dalam video kali ini ya, supaya menambah wawasan kita bersama bahwa ketika terjadi suatu pelanggaran atau tindak pidana di masyarakat, saya sarankan untuk terlebih dahulu ya mengedepankan negosiasi dan mediasi ya, atau penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum diupayakan tindak pidana ancaman pidana begitu ya. Karena sekali lagi di dalam hukum pidana itu ada istilah asas ultimum remedium, yang mana hukuman pidana itu menjadi
senjata terakhir, yaitu atau tahapan terakhir ya, upaya terakhir. Manakala untuk memberikan jerak kepada pelaku. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik ya, tingkatan di Indonesia terkait tingkatan tindak pidana di Indonesia itu dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu mengalami penurunan. Nah, tetapi itu tidak semua laporan-laporan tersebut dimasukkan ke dalam data tersebut ya. Barangkali tidak dilaporkan, diselesaikan dengan cara ya dibicarakan dengan cara kekeluargaan. Nah, mudah-mudahan dari video ini bisa sedikit menambah wawasan kita bersama bahwa di dalam hukum pidana itu ada yang namanya asas ultimum remedium, yang mana hukum pidana itu merupakan upaya terakhir yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kita, ya. Nah, sebelum kita menggunakan hukum pidana ya atau ancaman pidana, saya sarankan lebih baik Anda menyelesaikan masalah Anda itu dengan cara negosiasi, mediasi ataupun secara kekeluargaan terlebih dahulu. Ya, supaya menghindari yang namanya over capacity ya, entah itu di rutan maupun di lapas ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ya terkait video-video yang ASP TV Channel update setiap harinya untuk menambah wawasan kita bersama, wawasan hukum ya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua terkait video yang saya sampaikan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.